orang percayaan lain itu juga bicara akhir zaman. Mari kita lihat. Alkitab berkata dengan jelas, apa hubungan penyesatan dengan peperangan? Yang bisa lihat ke depan itu nggak cuma orang Kristen, tapi juga orang-orang lain. Saudara saya Tuhan, saya mau berikan contoh. Kalau Tuhan itu datang, Tuhan Yesus itu Tuhannya kita, Tuhannya mereka, dan Tuhannya mereka. Anda mau senang nggak senang, suka nggak suka, percaya nggak percaya, menyembah tidak menyembah, Yesus tetap Tuhan. Orang nggak percaya pun tetap Yesus Tuhannya mereka. Ketuhanan Tuhan Yesus tidak dapat dikurangi hanya karena Anda nggak percaya sama Dia loh. Dimanapun, kapanpun, Dia tetap Tuhan. Nah, mari kita lihat buktinya bahwa paranormal itu bisa melihat masa depan. Saya mau berikan contoh. Ini contoh ya, jangan dipercaya, jangan dipercaya. Bilang kiri kanan, jangan dipercaya. Contoh. Pada abad 11 itu di tanah Jawa, kalau saya bilang tanah Jawa adanya Indonesia, karena semua kerajaan besar di Indonesia lahir dari Jawa. Pak, di Palembang ada Sriwijaya, Pak. Pendirinya Raden Wijaya dari Jawa, gitu. Nah, abad 11 ada seorang raja yang bernama Prabu Airlangga. Prabu Airlangga, Raja Airlangga, bukan pendiri Universitas Airlangga ya. Raja ini memerintah negaranya dengan baik sekali. Dan dia punya anak. Dia membagi kerajaannya jadi dua, menyerahkan kepada dua putranya. Yang sulung mendapat Jenggala Singosari, sedangkan yang bungsu mendapat Daha atau Kediri. Tetapi kakak dan adik ini tidak pernah rukun. Kerajaannya pecah. Saudara saya Tuhan, mereka bunuh-bunuhan, saling bantai. Dalam pembantaian itu, adiknya menang. Kakaknya dibantai habis beserta seluruh pasukannya. Makanya Anda sekarang bisa ketemu kota Kediri besar, tapi kota Singosari Anda boleh cari, kecilnya bukan main. Nah, saudara saya Tuhan, waktu adiknya memerintah, adiknya ini punya anak. Jadi cucunya Raja Airlangga, nama anaknya ini adalah Prabu Jayabaya. Orang Jawa bilang Joyoboyo. Waktu dia memerintah, kondisi negaranya Gemah Ripah Loh Jinawi, Toto Tentrem Kerto Raharjo. Artinya damai, titik. Anda orang Sunda mendengar bahasa Jawa mah udahlah, bahasa luar angkasa. Waktu raja ini memerintah, masih ingat mantan Presiden Soeharto itu pada tahun 96-97 sebelum dia lengser, dia pernah mengeluarkan kata-kata seperti ini. Lengser ke Prabon, madeg pandito. Artinya mundur dari raja, dari tahta, menjadi seorang pendeta, pandito. Jadi meninggalkan kerajaannya, kemudian naik menjadi seorang pertapa. Ya kalau istilah orang Kristen full time gitu. Nah, saudara saya Tuhan, waktu dia memerintah, tiba-tiba dia mendapat panggilan untuk jadi pertapa. Dia mundur, dia bertapa. Abad 12. Waktu dia bertapa, matanya bisa melihat abad 16 sampai abad 21. 6 abad. Dia abad 12 bisa melihat 16 sampai 21. Dan waktu dia pulang dia stres berat. Dia tulis semua penglihatan dia itu ke dalam 175 syair dalam bahasa Jawa. Saya udah baca itu syairnya. Nah, dari semua syair itu isinya adalah ramalan-ramalan yang akan terjadi. Bukan ramalan sebetulnya, mengenai cerita yang akan menimpa Indonesia sampai abad 21. Nah, semua isi ditulis di situ semua. Nah, dari semua ramalan itu dirangkum dalam 7 perkara besar. Misalnya, Presiden Indonesia, siapa aja, sudah ada di situ semuanya. Nah, dari cerita itu ada 7 peristiwa besar yang dirangkum oleh dia. Jangan dipercaya ya, Anda mulai nyatet nih, mulai seneng. Jangan dipercaya. Saya mau buktikan bahwa Alkitab jauh lebih hebat daripada dia. 1. Dia tulis yang pertama dari 7 itu. Murkane sabdo palon karononyo genggong. Artinya adalah runtuhnya Majapahit. Terjadi enggak? Yang kedua, semut ireng anak sapi putih masuk menginjak semut kepala hitam. Belanda jajah Indonesia. Terjadi enggak? Yang ketiga, kebo nyabrang kali, kerbau melewati sungai dan pergi. Belanda gemuk, hisap Indonesia sampai berlimpah, tapi kalah perang. Dia malu, dia keluar dari Indonesia. Terjadi enggak? Yang keempat, dijajah saumur jagung karo wong cebol sakepalang.
Sejarah Anda A semua loh. Jepang masuk, terjadi enggak? Yang kelima, pitik tarung sak kandang. Ayam bertarung dalam satu kandang sampai mati semuanya. G30 SPKI. 1 juta orang mati di Bengawan Solo, disembelih, merah semua darahnya. Terjadi enggak? Yang keenam, kodok ijo ongkang-ongkang, katak berwarna hijau, santai-santai di bangku, gitu. Zaman Orde Baru, pemimpin penguasa kita adalah militer berbaju. Terjadi enggak? Tinggal satu yang belum jadi. Tikus piti anoto baris. Tikus-tikus kecil pengerat berkumpul jadi satu, mengerat, kemudian membuat kehancuran kerusuhan bersama-sama. Anda bilang ini korupsi, betul. Baru terjadi setengahnya. Bersatu membuat barisan, membuat kerusuhan. Ini belum terjadi. Mulai percaya toh, mulai percaya, ya toh. Toh. Saya akan buktikan. Matius 24 ayat 7 bilang begini. Abad pertama Alkitab sudah bilang bangsa bangkit melawan bangsa. Jadi Alkitab sudah bilang nanti di akhir zaman itu yang terjadi adalah pergolakan di antara intranegara. Jadi apa yang dilihat oleh Joyoboyo abad 12 itu ditulis oleh Alkitab abad yang pertama. Kegoncangan yang akan terjadi terus. Nah mari kita lihat apa yang akan terjadi hari-hari ini menjelang Tuhan sudah mau datang. Saudara saya Tuhan, kita akan urutkan sama-sama. Wahyu 13. Saya tidak tahu apakah kitab Wahyu itu urut atau tidak. Karena itu adalah kitab tersulit. 3 kitab paling sulit pada ahli tafsir adalah kitab Roma, Ibrani, dan Wahyu. Wahyu 13. Wahyu itu ada kejadiannya. Nah, khusus Wahyu 13, 14, 15 itu saya temukan urut itu kejadiannya. Nah, mari kita lihat. Tanda pertama penyesatan, tanda kedua peperangan, tanda ketiga adalah krisis ekonomi, tanda keempat adalah sakit penyakit. Tanda ini empat-empatnya sudah dipenuhi. Seluruh tanda di Alkitab mengenai Tuhan datang sudah dipenuhi kecuali satu. Berdirinya bait suci ketiga. Itu belum. Semuanya sudah. Nah, mari kita lihat. Yang pertama, peperangan sudah akan terjadi. Bangsa bangkit melawan bangsa. Yang kedua, krisis ekonomi. Dunia itu pernah mengalami 6 kali krisis ekonomi. Yang pertama tahun 29, yang kedua itu depresi besar di Amerika, yang kedua adalah tahun 47 setelah Perang Dunia Kedua, yang ketiga adalah tahun 73 setelah Perang Yom Kippur di mana Israel dirempuk oleh 5 negara dengan prakasa Mesir, yang keempat adalah tahun 87 peristiwa glut, minyak banjir di mana-mana, yang kelima adalah tahun 97 krisis Asia, masih ingat Thailand yang pertama, yang terakhir adalah 2008 Oktober. Saudara saya Tuhan, kalau kita melihat cerita ini, kita tahu dunia itu akan mengalami semuanya 7 kali krisis. Saya merekomendasikan sebuah buku yang berjudul The Vision atau Penglihatan, ditulis oleh seorang hamba Tuhan senior bernama David Wilkerson. David Wilkerson adalah orang yang terkenal sekali karena dia pernah dipakai Tuhan untuk menobatkan seorang kepala gangster di New York yang namanya Nicky Cruz. Dan orang ini mendapat penglihatan tahun 73, kemudian menulis bukunya tahun 74. 35 tahun yang lalu dia sudah tulis kejadian apa yang akan menimpa dunia di atas tahun 2000. Anda bisa bayangkan, 35 tahun yang lalu dia tulis buku. Judul bukunya The Vision atau Penglihatan. Nah, saya menyarankan Anda untuk membaca buku itu. Di situ dituliskan dengan jelas sekali bahwa dunia ini akan mengalami krisis dan sudah terjadi. Dunia akan mengalami 7 kali krisis. Sekarang sudah berapa? 6. Berapa kali semuanya? 7. Tetapi yang ke-7 ini kelihatannya Anda sama saya tidak akan kena karena kita sudah rapture. Nah, seneng toh. Apa Pak cirinya? Saya beritahu saja, harga emas jatuh. Loh Pak,
Sekarang lagi naik Pak, apa teori ekonominya? Nggak tahu. Nah, kelihatannya kita nggak bakal terima yang ketujuh. Jadi kita akan terima berapa? Sekarang sudah berapa? 6. Tapi masalahnya 6 ini ada 6A, 6B, 6C, 6D. Yang kemarin itu adalah Oktober, yang jatuh semuanya adalah, perhatikan, di dunia ini, Indonesia lah, nggak usah jauh-jauh, di Bandung lah, terlalu besar kalau di Indonesia. Di Bandung ini orang tuh dibagi empat tipe. Yang pertama orang super kaya. Orang super kaya itu terkena seluruh krisis. Begitu krisis, dia nomor 1 kena dulu. Di Jerman, orang kaya nomor 5 di Jerman bunuh diri, menabrakkan mobilnya ke kereta api. Ada seorang pengusaha di LA keturunan India, begitu sahamnya jatuh, dia ambil shotgun. Istrinya tembak, anaknya 2 dibunuh, maminya dibunuh, dia bunuh diri. Saya pernah mendoakan orang seperti ini. Orang ini biasanya jarang ke gereja, jarang hadir di gereja. Tiap hari nggak pernah ngurusin bisnis, ngurusin politik tiap hari. Saya pernah ketemu orang seperti ini. 1 hari saja kerugiannya, 1 hari 30 miliar. Ini bukan lemper, duit ini. Nih, orang super kaya. Super kaya itu biasanya kena duluan. Saya nggak tahu di sini hadir apa tidak. Biasanya jarang di gereja. Di Indonesia cuma ada 0,21%. Yang kedua, orang kaya, penguasa distribusi dan produksi. Yang ketiga, orang belaga kaya. Yang keempat, orang biasa. Nah, dari 4 ini, yang nomor 3, kelas menengah itu, ini nggak pernah kena krisis dan tidak akan kena krisis. Ini mayoritas kita ada di sini. Biasanya, 1, pendidikannya tinggi, antara D3 sampai S2. Usianya cukup muda, di bawah 50 tahun. Gajinya tetap. Mau rugi perusahaannya, sebodoh amat, yang penting gaji dibayar. Gitu. Yang keempat, gonta-ganti gadget, penggemar Twitter, Facebook, Friendster. Biasanya nggak mau minum kopi di rumah, kopi tubruk nggak mau, kopinya khusus. Bisa beli mobil, bisa beli motor, bisa beli apartemen, tapi nyicil. Kartu kreditnya 3. 1 buat belanja, 2 buat cari diskon. Nah, itu. Hahaha, cengar-cengir tiap hari. Nah, itu yang ketiga. Tidak pernah kena krisis. Tidak pernah kena. Anda nggak di sini ya? Oh, kita nggak di sini. Kita nomor yang paling atas nih, nggak jelas di mana. Anak Tuhan. Nah, dari 4 ini, krisis pertama 6 kali kemarin, yang setiap jatuhnya hari Senin, menghantam yang ini. Krisis berikutnya nanti yang akan terjadi, jilid 6B. Nah, mas sudah ya, 6B. Kita bilang gini, akan terjadi kelaparan dan gempa bumi. Krisis berikutnya ini bukan lagi krisis keuangan yang berbentuk saham. Krisis berikut ini terjadi karena terjadinya bencana alam, sehingga jalur distribusi terputus. Barangnya ada, tapi nggak bisa kirim. Atau jalur produksinya putus, barang mentahnya ada, tapi nggak bisa produksi. Begitu nggak bisa produksi, nggak bisa kirim barang, yang muncul adalah kelangkaan. Anda harus tahu, tidak pernah terjadi saham jatuh, pasar saham hancur, BEJ, Bursa Efek Jakarta, itu pernah dibom. Masih ingat ya? Oleh GAM dari Aceh, pernah dibom itu. Apakah Indonesia hancur? Indonesia tidak akan pernah hancur kalau krisis ekonomi terjadi, nggak pernah. Nah, krisis yang kemarin itu yang dihancurkan adalah yang ini. Tetapi kalau bencana alam terjadi, jalur distribusi produksi putus, maka yang dihantam itu adalah yang nomor 2. Kalau orang yang nomor 2 ini kena hantam, jangan lupa karyawannya ada di sini. Kalau yang nomor 2 kena hantam, yang keempat ini kena, lihat ini, nomor 2 kena hantam, yang keempat kena, yang tengah kecepit. Tikus, piti, anoto, baris. Anda ngerti maksud saya? Anda ngerti maksud saya kan?
kondisi gempa hari-hari ini, perhatikan baik-baik. Apa yang terjadi atas bangsa pilihan, itu yang kita alami. Saya akan ceritakan sebentar mengenai proyeksi gempa ke depan. Jangan pandang saya seperti Papa Aruna. Saya nggak buka praktek Senin sampai Jumat, jam kerja jam 3 sampai jam 5. Kalau Anda menganalisa firman Tuhan, Anda akan tahu peristiwa ke depan. Perhatikan baik-baik. Yesus berkata, engkau akan jadi saksiku di Yerusalem, Judea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dan pesan orang sebelum naik ke sorga itu sangat penting sekali. Saudara Tuhan, ada dua pesan penting. Yang pertama adalah Great Commission, amanat agung. Yang kedua adalah engkau jadi saksi. Kalau Roh Kudus turun atasmu, engkau jadi saksi. Kalau Roh Kudus gak turun atasmu, engkau gak jadi saksi. Jadi kunci untuk jadi saksi, bergerak di akhir zaman ini, Roh Kudus turun atas kita, bukan turun atas orang lain, atas pendeta kita, atas gereja kita, tapi turun atasmu. Nah, jadi itu ditafsirkan sebagai penginjilan, puji nama Tuhan. Jadi kalau nginjil itu harus kerabatnya dulu, kemudian keluarga, kerabat, tetangga, kantor, sampai ke ujung RT RW. Nah, perhatikan baik-baik ayat ini. Engkau akan jadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Kegerakan harus dimulai di Yerusalem. Amin. Sejarah umat manusia dimulai dari Timur Tengah, sejarah manusia berakhir di Timur Tengah. Perhatikan baik. Dari Yerusalem kegerakan ada. Samaria, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Kalau Anda membaca kitab itu, tolong memakai cara berpikir orang Yahudi. Kalau Anda mendirikan satu garis, tonggak, pensil di kota Yerusalem, tarik sebuah benang, lurus ya, Anda cari puter di semua peta. Mau ke timur boleh, ke utara boleh, ke selatan boleh, ke tenggara boleh, ada puter benangnya. Cari tempat yang paling jauh dari Yerusalem, jaraknya pasti bukan tegak lurus tapi diagonal. Anda tahu jatuhnya di mana? Papua. Tempat terjauh ujung bumi dari Yerusalem. Ya kalau ujung bumi dari Indonesia malah lain lagi ceritanya. Ya toh? Ujung bumi Yerusalem jatuhnya di Papua. Dan penting sekali kita mengerti, Papua adalah bagian dari Indonesia. Kegerakan di akhir zaman dari Yerusalem sampai ujung bumi mantul. Dari ujung bumi akan kembali kemana? Berarti kegerakan pertama terjadi di mana? Indonesia. Indonesia adalah negara pertama yang akan mengalami kegerakan. Kegerakan dari sini sampai sana, kembali ke sana. Di Yerusalem ada seorang pendeta bernama Tom Hess. Berasal dari Jerusalem House of Prayer. Bukan Japanese House of Pancake ya. J-Hope. Jerusalem House of Prayer. Nah, Tom Hess itu melihat global, itu sama dia dibagi 12. Mengacu kepada bait suci Nehemia, bait sucinya Herodes, bait suci ketiga, itu semuanya berbentuk segi 4. Di tiap sisi ada 3 pintu gerbang. Nah, pintu gerbang itu diplot ke dalam global. Perhatikan baik-baik. Kenapa pembagian Tuhan pakai angka 12? Kenapa Sio 12? Kenapa zodiak 12? Kenapa Yakub 12 anak laki-lakinya yang dipakai? Kenapa pintu gerbang 12? Kenapa murid Yesus 12? 12 adalah bicara mengenai angka kegerakan. Jangan kaget kenapa kepercayaan di luar Kristen juga menggunakan angka 12. Saudara kasih Tuhan, saya nggak bisa sempat bicara sekarang mengenai kepercayaan di luar Kristen. Tapi Anda harus sedikit curiga. Kenapa Sio dibagi 12? Kenapa zodiak dibagi 12? Mirip dengan firman Tuhan. Nah, waktu Tom Hess membagi dunia jadi 12 ini, Indonesia itu jatuhnya ada di 2 tempat. Karena Indonesia itu lebar sekali, dibagi 2. Bagian terbesar di timur jatuhnya masuknya ke Golden Gate, gerbang emas yang ada di sisi timur. Anda harus tahu, Golden Gate, gerbang emas itu adalah pintu gerbang yang ditutup oleh Sultan Salahuddin, ditutup. Kenapa?
Karena bangsa Yahudi, orang Kristen, orang Muslim percaya Mesias itu kalau datang ke muka bumi, orang Yahudi percaya Mesias belum datang loh, jangan salah ya. Kalau datang ke muka bumi, itu nginjek Bukit Zaitun. Bukit terbelah dua, timur sama barat, terus dia akan masuk ke Golden Gate. Makanya banyak dipakai kuburan depan situ. Karena mereka percaya kalau Mesias datang, semua orang bangkit. Ada kuburan di situ. Indonesia masuk di Golden Gate. Secara spiritual profetik kita tahu, berarti negara pertama yang akan dilawat Tuhan untuk kegerakan besar adalah Indonesia. Nah, beri kemuliaan buat Tuhan. Tetapi yang kedua, sebagian dari Indonesia masuk di Bethany Gate. Di Israel yang lalu, berapa Anda yang mungkin pergi ke Sentul, Anda mendengarkan khotbah yang ada, nggak ke Sentul, nggak sempat ke sana, mendengarkan doa pengerja bersama gembala pembina kita Pak Niko. Anda juga mungkin belum mendengar langsung dari khotbah beliau, tapi saya percaya Anda baca warta, amin. Anda baca warta? Oke. Di warta ditulis, Tuhan tuh bertanya kepada Pak Niko gini, hambaku, engkau tuh mau dikenal gerejamu sebagai gereja apa? Gereja yang gedungnya besar, yang ngajarnya bagus, praise worship-nya mantep, atau khotbahnya bagus, atau gereja yang sukses apa? Dan Pak Niko menjawab, aku ingin gerejaku dikenal sebagai gereja yang peduli, care kepada orang susah. Saudara Tuhan, itu jawaban profetik. Anda tahu Bethany Gates, Bethany itu adalah artinya rumah orang susah. Indonesia itu dibagi dua, yang satu adalah Golden Gate, kegerakan, yang satu lagi adalah Bethany Gate, gerbang orang miskin, orang susah. Jadi kalau kita mau lihat kegerakan, kita tahu, kita harus mengubah gaya kita menjadi gereja yang care sama orang susah. Ini gereja dikenal sebagai gereja praise worship, dikenal sebagai gereja visi. Pernah tahun 95 dikenal sebagai gereja cool, family altar. Tetapi kita akan dikenal sekarang sebentar lagi ke depan sebagai gereja yang care sama orang susah. Berarti Anda tahu, tahun depan orang susah nambah apa kurang? Orang susah cuma ada dua. Satu kena bencana, yang kedua duitnya kurang. Saya mau tanya, berarti tahun ke depan bencana nambah apa kurang? Cari duit lebih gampang, lebih susah. Anda sudah ngerti. Tetapi Tuhan bilang begini, engkau akan jadi berkat bagi orang susah. Berarti Anda diberkati toh? Nah, saya kasih Tuhan, justru yang kita akan dapat di akhir zaman ini adalah kita diberkati di tengah kesusahan. Gimana caranya? Tunggu sebentar, ada season berikutnya. Nah, saya kasih Tuhan, perhatikan ini. Semua, karena kita adalah negara pertama di mana kegerakan terjadi, maka semua yang terjadi secara spiritual di negara bangsa pilihan, itu yang kita alami di Indonesia. Saya buktikan ya, bahwa apa yang terjadi di Indonesia secara fakta, itu yang terjadi secara spiritual di negara pilihan. Tahun 2007 dikenal sebagai tahun 5767, alias tahun Samek Zayin. Zayin itu 7, Ayin itu 70. Zamek Zayin itu adalah tahun yang punya temanya adalah peperangan rohani. Coba ingat kembali, Indonesia tahun 2007. Kapal jatuh, pesawat tergelincir, ban kagak keluar, pesawat oleng, helikopter nyungsep, berhenti. Kereta api anjlok 2 minggu, headline. Kapal laut 11 terbalik di perairan Indonesia. Longsor, gempa, gunung berapi, gelombang laut, banjir. Tahun 2000 pada bulan Mei saja dana bencana Indonesia tinggal 20% bulan Mei. Teman saya sampai bilang gini, ini pemimpin negara harus mandi air kembang. Waduh, lihat ya 2007 bencananya gawat ya. 2008 orang Yahudi masuk ke 5768, yaitu adalah tahun Samek Het, permulaan yang baru. Lihat baik, di Indonesia ada apa? Seluruh korupsi masuk pengadilan, masuk kejaksaan. Kita nggak pernah mengalami seperti ini.
Tiba-tiba yang namanya koruptor berbondong-bondong bulan madu di Cipinang. Nggak pernah toh? Ini permainan baru. 2008 semuanya baik, goyang-goyang sedikit. Begitu masuk 5769, Samek Tet itu 9. 9 adalah angka tertinggi orang fasik. Kalau Anda pengen tahu gambar Tet seperti apa, Tet itu bentuknya adalah seperti ini. Mari shoot ke sini. Ini huruf angka 9 Yahudi, Tet. Dekatkan lagi. Nah, atau kalau Anda pengen lebih tahu, Anda cari ular kobra India, bikin dia marah. Di balik punggungnya waktu dia marah, gede gitu. Di balik punggungnya ada bentuk harpa. Betul apa enggak? Itu gambar Tet. Anda harus tahu, peta patahan lempeng gempa Indonesia itu bentuknya Tet. Sumatera, Jawa, bentuk patahan gempa Indonesia. Perhatikan baik-baik. Tahun 9 adalah tahun yang penting, weton. Tanya yang para dukun di sini, yang mantan dukun. Kalau mau nyantet orang, tuh cari weton dulu. Nggak setiap hari boleh. Tanya dulu, wetonnya apa? Kalau salah bikin weton, bisa nggak nyampe nyantetnya. Setan tuh meniru Tuhan, pakai momentum. Saudara kasih Tuhan, perhatikan baik-baik. Kenapa tahun ini sepertinya semua kegeraman, kuasa kegelapan dicurahkan semua? Ini pas wetonnya. 9, pas sekali. Makanya orang kalau main judi pakai QQ, nggak ada 33. Biar nikmatnya diridoi sama yang namanya kuasa gelapan, direstui, sah. Soalnya Tuhan, lihat ini baik-baik. Patahan tuh begini. Gempa yang kemarin itu bentuknya begini. Lihat ini, dari timur ya. Sangir, Talaut, Makassar, Blitar, Jogja, Tasik, Cianjur. Sangir, Talaut, Makassar, Blitar, Jogja, Tasik, Cianjur. Harusnya kemana? Jakarta. Tapi mundur ke Jogja lagi. Nah, hari ini mundur ke sana. 2 hari yang lalu mundur ke Papua. Gempa berikutnya dari atas. Harusnya ketemunya di mana? Ini gempa sudah begini. Set, balik sana lagi. Karena ada doa jemaat di Bandung. Doa juga kagak, amin amin. Pernah dorong mobil? Dorong ulur. Kenapa dorong harus diayun? Supaya gebrakan kedua lebih besar. Lihat ini gempanya ke arah sini. Tinggal satu tempat. Saya beritahu, kalau tidak banyak anak Tuhan yang berdoa,